Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi di channel JJ Sport. Kali ini suasananya kian memanas ya. Dimana hashtag tagar STI Out yang digawangi oleh Stowel dan juga Atmal F20 ini kian kian menjadi bola panas yang semakin liar karena TV One juga mewadahi mereka untuk menggoreng suasana kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF ini, sehingga STI semakin dipojokkan, entah dari mana, entah dari sisi dalamnya PSSI sendiri atau dari buzzer-buzzer yang nggak kelihatan namun ingin merongrong STI untuk out dari Indonesia. Ini kita sebagai bukan siapa-siapa ya, kita hanyalah rakyat jelata penikmat sepak bola nasional. Ini kita kalau lihat akhir-akhir ini rasanya gimana ya, ingin apalah secara jika kita ada fisik mungkin ketemu kita mau adu jotos, tapi itu nggak mungkin ya karena kita negara hukum, kita hanya perang secara verbal saja. Ya, saya merasa agak gimana ya, agak kocak gitu loh kalau lihat kemarin ya di TV One itu si Akmal ini dan juga si Toel ini yang diduetkan di acara TV One itu yang bahas STI atau out itu karena AFF kita gagal. Itu alasannya mereka itu sangatlah gimana ya, sangatlah gak masuk akal menurut saya ya. Di mana si Toel ini memberikan parameter perkembangan sepak bola ini dari ASEAN dulu, dari Piala AFF ini kita harus menjadi rajanya ASEAN dengan menjuarai trofi Piala AFF. Padahal AFF ini sudah jelas nggak ada kalender FIFA ya. Ini sangat konyol ini si Toel ini. Apakah kita nggak melihat bahwasanya kita lolos di semifinal Piala Asia U23 kemarin itu AFC loh, bukan ASEAN yang buatan negara-negara ASEAN ini ya. AFC itu diakui FIFA. Apa itu bukan lebih baik daripada 1000 gelarnya AFF senior? Itu mereka entah gimana cara berpikirnya, dan mereka mengaturnya pada Thailand dan juga Vietnam. Katanya regenerasi mereka tentang kemajuan sepak bolanya dilihat dari menjadi raja Asia Tenggara, meraih merengkuh gelar juara AFF beberapa kali lah. Sedangkan mereka sendiri bisa berbuat apa di kualifikasi Piala Dunia? Si Thailand dan Vietnam ini mereka juga nggak lolos ke ronde ketiga, dan sejarahnya Thailand sendiri di ronde 3 juga hanya berapa poin sih, 4 atau 5 ya tadi kalau kita lihat datanya. Juga Vietnam, dan kita sudah unggul karena kita sudah memiliki 6 poin dan kita bisa peluang menambah poin lagi karena kita masih 3 pertandingan dan kita juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Bukankah itu menjadi parameternya seharusnya ya, karena itu adalah legacy atau pertandingan tertinggi di arena sepak bola, yaitu kualifikasi Piala Dunia atau Piala Dunia tentunya ya, bukan Piala AFF ini ya. Jadi ini kayaknya parameternya Towel ini sudah nggak bener lah ya. Kalau kita sebagai orang awam pun sudah paham yang menurut Towel Raja Asia Tenggara adalah Thailand dan Vietnam, itu menurut Towel. Tapi kalau menurut dunia, kalau kita lihat sendirilah, makanya Towel ini harus lihat di kanal-kanal YouTube-nya orang Amerika, orang Belanda, mereka itu yang dilihat Asia Tenggara siapa? Ya Indonesia ini loh, bukan Thailand dan juga Vietnam kan. Di kanalnya Amerika yang membahas tentang tim-tim yang sedang naik atau grow up ini. Maka ini sangatlah konyol ya, kalau tidak semakin konyol si Toel ini. Dulu saya memang sangat suka ya komentarnya si Toel saat membahas sambil di TV tentang masa ada Liga Champions ya. Dulu itu ada Liga Champions, bahas Messi habis pertandingan, itu saya senang dulu sama Toel dengan kayak gayanya berbicara. Namun akhir-akhir ini kayaknya si Toel ini makin gak jelas lah. Ini kritiknya juga bukan kritik ya, namanya, pemandangan tentang sepak bola itu sudah nggak sesuai logika nalar, orang awam pun juga sudah paham lah. Kemarin saya ngobrol-ngobrol di warung kopi ini padahal orangnya itu sudah tua ya. Mereka itu sampai tahu kalau Towel ini mulutnya ini perlu dijaga, dan mungkin dia ini yang merusak tatanan timnas Indonesia ingin Sintayong. Padahal beliau ini banyak petani ya, sesekali lihat TV dan punya Android juga, namun juga tidak sering lah, tidak seaktif anak-anak muda. Mereka hanya sekolah-sekolah saja nonton sepak bola Indonesia. Mereka itu paham kalau si Toli kayaknya juga nggak beres tentang komentarnya di timnas Indonesia ini. Dan mereka juga bicara ini nanti kalau Indonesia diganti pelatih lagi mungkin akan sangat rusak untuk timnas Indonesia ke depannya. Saya bicara begitu loh, orang-orang awam di warung kopi itu
sudah menunjukkan betapa ini sudah keterlaluan si Toel dan kawan-kawan ini, juga Ed Akmal juga ini yang kemarin juga sangat konyol ya. Kalau kita lihat komentarnya Ed Akmal ini, dia mengatakan PSSI terlalu menyalahkan AFF dan juga apa ya, katanya mending nggak usah main. Ini kan sangat lucu. Mereka lupa bahwasanya kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu Piala Dunia. Dimana jika kita menurunkan tim-tim senior atau tim-tim inti kita di Piala AFF ini, takutnya karena pertandingan kan mungkin Maret ya, iya jadwalnya kan Maret ya, lawan Australia 3 bulan. Jika kita all in menurunkan pemain-pemain kita yang terbaik di sini, yang senior lah ngomongnya, karena yang Eropa tetaplah nggak bisa hadir karena ini bukan kalender FIFA, jadi klub mereka nggak akan pernah mengizinkan ikut di Piala AFF. Taruhlah saja kita mengambil pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ya, yang mesti diizinkan klubnya, yang masih memiliki pulang tunggal tim nasional untuk melawan Australia, maka resikonya adalah bisa saja cedera, karena mungkin musuh juga akan berpikir untuk menghancurkan Indonesia, ya cederai sajalah pemainnya yang mungkin nanti akan main lawan Australia. Kita ambil kasus dulu seperti Evan Dimas itu, kalau menurut kabarnya saya juga lihat sendiri dulu ya, dulu itu kakinya Evan Dimas, engkelnya itu ditackle sampai patah oleh pemain Vietnam. Jadi itu bisa menghancurkan karirnya Evan Dimas loh. Jadi Evan Dimas sekarang sudah tidak terdengar, itu bisa saja karena bekas engkelnya yang ditackle patah oleh pemain Vietnam di Piala AFF dahulu. Seperti Boas Salosa dulu juga pernah partai uji coba ditackle sampai patah kakinya, saya lihat sendiri pertandingannya itu. Jadi PSSI sudah berpikir secara matang, jadi AFF kayaknya juga sudah sebagai ajang yang agak apa ya, untuk keselamatan pemain-pemain yang inti ini sudah agak berbahaya juga. Jadi mereka main aman saja, tidak menurunkan tim-tim pemain-pemain yang nanti digunakan untuk tim inti melawan Australia. Jadi itu saya rasa alasannya pelatih dan PSSI ya. Jadi untuk menjaga pemain kita dari, karena kita tahu sendiri lah, AFF ini kan di samping permainannya juga kungfu soccer, dan juga jangan lupa pastilah ada intrik-intrik dari perjudian atau judi online, pengaturan bola, pengaturan skor. Itu sudah dari dulu ya kita sadari, dari saat Indonesia final lawan Malaysia dulu yang menggegerkan jagat persepak bola Indonesia. Itu katanya pemain Indonesia disub oleh Alphard, entah itu benar atau enggak. Yang jelas masyarakat sudah dewasa saat ini, kita sudah tidak percaya lagi dengan AFF. Jadi kalau mungkin kita keluar dari AFF ini, saya setuju saja lah, karena ini hanyalah piala buatan negara-negara Asia Tenggara yang tidak ada prestisnya, yang tidak ada kalender FIFA-nya. Itu harus kita pahami. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.